Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fafiullah, kelas FM 18B. Kali ini pada final manajemen investasi, saya mencoba menganalisis fundamental. Nah, fundamental ini bertujuan untuk mengetahui suatu kualitas suatu perusahaan dan juga agar kita lebih matang di dalam berinvestasi. Karena kita dapat melihat suatu laporan keuangan perusahaan tersebut dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja dalam aspek histori, sejarah atau track record perusahaan tersebut. Nah, dalam analisis fundamental ini saya mengambil perusahaan Kalbe Farma. Kenapa? Karena kita lihat pada saat ini masyarakat mulai tersadar yang namanya pentingnya namanya kesehatan, sehingga Kalbe Farma adalah sebuah perusahaan internasional yang sudah cukup lama, yang berdiri pada 1966, yang memproduksi sebuah farmasi, suplemen, nutrisi, dan layanan kesehatan yang bermarkas di Jakarta. Nah, sehingga alasan saya mengambil Kalbe Farma tentunya adalah salah satu melihat dari aspek tersebut. Nah, selanjutnya sumber data yang saya ambil pada idx.co.id dan kalbe.co.id. Nah, skema pembahasan saya tentunya cukup sederhana. Yang pertama ada namanya manajemen dan kredibilitas. Nah, manajemen dan kredibilitas ini tentunya kita bisa melihat apakah suatu perusahaan di manajemen ini dengan baik oleh orang-orang tersebut. Nah, kredibilitas sehingga kita dapat melihat apakah suatu perusahaan, orang-orang yang di belakang perusahaan tersebut, orang-orang yang mengaturnya dapat dipercaya atau tidak. Nah, kita lihat dari Kalbe Farma, dari presiden komisarisnya adalah Bernadette Roach Irawati yang cukup lama di bidang di, di industri Kalbe Farma, di perusahaan Kalbe Farma, dan presiden direkturnya adalah Fitjong Tios. Nah, Fitjong Tios ini sudah 2 kali terangkat sebagai presiden direktur dan direksi. Nah, track record perusahaan tentunya perusahaan yang sangat lama dari tahun 1966 hingga saat ini tentu memiliki track record yang sangat panjang. Nah, salah satu untuk track recordnya kita dapat melihat dari laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Nah, kita lihat dari total pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun, 5 tahun terakhir terus bertumbuh, dari laba bersihnya terus bertumbuh, dan hingga pada laporan neracanya pada total asetnya yang terus bertumbuh dari tahun 2016 sebesar 15 triliun hingga sampai tahun 2020 sebesar 22 triliun. Nah, dan kita lihat pada Kalbe Farma ini juga dia dapat masuk di indeks LQ45, Investor 33, Kompas 100, Islamic Index, Indeks Islamik. Ini tentunya adalah sebuah track record yang cukup baik dari segi Kalbe Farma. Nah, ditambah lagi saat ini Kalbe Farma dipercayai 10 juta vaksin COVID-19 dari produsen Korea Selatan ini akan diuji klinis oleh perusahaan Kalbe Farma. Tentunya ini adalah track record yang cukup baik sehingga nantinya kita lihat kinerja dari perusahaan tersebut, apakah perusahaan ini berdiri dari mana. Nah, profil dari perusahaan Kalbe Farma ini tentu kita tahu 1966 yang berawal dari sebuah garasi kini menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia. Nah, tentunya perusahaan Kalbe Farma ini memiliki 4 kelompok divisi usaha. Yang pertama divisi obat resep, divisi produk kesehatan, divisi nutrisi, serta divisi distribusi dan logistik. Nah, tentu produk-produk suatu perusahaan Kalbe Farma ini sangat cukup terkenal. Salah satunya yakni Promax yang paling umum, Kalpanas, Komix, Procadol, Mixer, dan contoh Prenagen juga termasuk dari Kalbe Farma. Nah, selanjutnya kinerja keuangan Kalbe Farma. Nah, Kalbe Farma kita lihat dari gross profit margin-nya yang terus meningkat
dan net income-nya yang cukup stabil di angka 11%, dan net income dan return on asetnya suatu perusahaan cukup baik walaupun di tahun 2018 sudah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nah, dari rasio return on equity-nya, kita lihat perusahaan Kalbe Farma cukup baik, walaupun kita lihat dari tahun ke tahun menurun, tapi menurunnya masih di angka yang sangat wajar. Nah, selanjutnya dari penjualan. Nah, penjualan perusahaan Kalbe Farma di tahun 2020 sangat tumbuh. Kenapa? Karena ada yang namanya virus ini, sehingga masyarakat sudah mulai melek yang namanya tentang kesehatan. Nah, ini tentunya adalah ajang prospek ke depan yang nantinya sangat amat baik. Nah, dari grafik harga perusahaan Kalbe Farma ini tentunya kita lihat pergerakan harga perusahaan ini cukup tumbuh, sehingga kalau kita lihat bahwa perusahaan ini cukup liquid di dalam segi investasinya. Maka kesimpulannya bahwa perusahaan Kalbe Farma ini adalah salah satu perusahaan industri kesehatan yang amat baik dan sudah cukup blue chip di dalam perusahaannya dari perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, sehingga menurut saya Kalbe Farma untuk 5 tahun depan kita bisa sudah cukup baik di dalam investasikan perusahaan. Nah, dari Warren Buffett mengatakan jauh lebih baik membeli perusahaan luar biasa dengan harga yang pantas daripada membeli perusahaan yang pantas dengan harga yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.